Halo, Shalom semua jemaah. Selamat petang. Apa kabar Anda semua di rumah? Saya harap semua Anda sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya mau mengajak Anda semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal bab yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius bab yang keempat ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa bukan semua dalam hidup ini kita dapat selesaikan dengan roti dan makanan. Adapun makanan yang banyak, tetapi banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan makanan. Sebagai contoh, ketika kita sedang menghadapi masalah hidup, tentu sekali yang kita perlukan ialah lebih daripada makanan, yaitu jawaban atau jalan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi tersebut. Ketika kita menghadapi COVID-19, sudah pasti ada banyak ketidakpastian yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi hari ini dengan cara hidup yang baru, dan juga bagaimana kita menghadapi cabaran hari esok. Karena saya percaya selepas COVID-19 ini, kita akan juga berhadapan dengan satu krisis lagi, ya, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, persekolahan dan sebagainya. Jadi kita bingung bila kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Dan saya katakan bahwa pada hari ini kebingungan menyelubungi kita karena ketidakpastian itu. Bagaimana kita boleh menghadapi kehidupan masa kini? The new normal. Bagaimana kita boleh melakukan hari ini untuk masa depan? Bagaimana kita boleh bebas daripada COVID-19? Jadi jelas bahwa yang kita perlukan pada hari ini tidak hanya makanan jasmani, tetapi lebih daripada itu. Keperluan yang saya maksudkan itu adalah hikmat. Kita perlukan hikmat. Karena hikmat ini datang daripada Tuhan. Hikmat ini akan memimpin hidup kita. Memimpin hidup kita supaya hidup kita ini tidak berjalan dalam kebingungan, tetapi berjalan dalam kepastian karena Tuhanlah yang memimpin. Adakah saudara-saudari mau hikmat datang daripada Tuhan? Hikmat yang datang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh menghadapi hidup ini dengan hikmat, dengan pertolongan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, kitab Amsal pada petang hari ini memberi petunjuk kepada kita, ya, bagaimana supaya kita memperoleh hikmat. Yang pertama, Amsal bab yang ketiga ayat yang kelima menyatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. So, ini yang pertama, ya. Pertama, kita harus mempercayai Tuhan, sungguh pun kita berada dalam situasi yang dalam kebingungan.
kita percaya kepada Tuhan, ya. Percaya dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pada waktu kita bingung, justru itulah kita perlu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, bukan dengan pengertian sendiri, ya. Jangan bersandar kepada pengertian diri sendiri, karena pengertian kita sendiri terbatas dan mudah salah, ya. Jadi harus diterangi oleh firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan dapat memimpin hidup kita, menerangi hidup kita, dan Roh Kudus boleh memimpin kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Oke? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Juga bermaksud, saudara, bahwa dalam semua rencana, dalam semua keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya sebagai keinginan tertinggi kita. Ini bercakap soal perhubungan kita dengan Allah setiap hari, ya. Kita menyerahkan, ya. Kita menyerahkan kehidupan kita. Kita menyerahkan rencana, kita menyerahkan keputusan, kita menyerahkan tindakan kita, ya. Dan itu yang kita laksanakan setiap hari. Ada perhubungan dengan Allah, menyerahkan segala apa yang kita rencanakan, yang kita putuskan, ya, tindakan kita, ya, kita serahkan. Maka Tuhan akan berjanji kepada kita, Dia akan meluruskan jalanmu, ya. Dia akan memimpin hidup kita, Dia akan membuat kehidupan kita berhasil. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, ialah janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, ya. Takutlah akan Tuhan. Oke, takutlah akan Tuhan. Ini ialah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ya. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Jadi sebenarnya takut akan Allah itu adalah hikmat. Nah, jadi ini merupakan menyatakan kepada kita bahwa untuk memperoleh hikmat, ya, jawabannya ialah jangan menganggap diri sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mentaati kebenaran firman Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan akhirnya hikmat ini, ya, hikmat ini memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan pada masa yang sukar ini dan pada masa akan datang, ya. Sungguh pun kita tidak pasti apa yang berlaku di depan, tapi hikmat inilah yang akan memberitahu kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan pastilah ini akan memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, harapan dan ketenangan kepada kita untuk berhadapan dengan apa juga pergumulan yang kita hadapi hari ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pada petang hari ini memimpin kita supaya kita biarlah dalam keadaan kebingungan ini, biarlah kita memohon hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat menjalani hidup waktu sekarang ini dengan pimpinan Tuhan, dan kemudian Dia juga yang akan memimpin, hikmat ini juga yang akan memimpin kehidupan kita yang seterusnya. Jadi dalam kata yang lain, kita akan dapat dituntun, kita akan dapat dipimpin, dan kehidupan kita berhasil oleh karena hikmat Tuhan ini. Jadi Tuhan memberkati kita